Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sarip Batubara. Saat ini saya menjabat sebagai Asisten Tata Usaha dan Keuangan PT PLN 4 Regional 5, Kebun Tabara, Kalimantan Timur. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas pelaksanaan Presentation Leadership Development Program 3 Angkatan ke-14 dalam modul Manajemen Bisnis. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai Presentation Management, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Basic Problem Solving and Decision Making. Sekilas mengenai perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Di mana usaha perkebunan harus menghasilkan produk, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk, dan secara fisik meliputi kawasan atau wilayah yang luas. Fungsi perkebunan secara ekonomi, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Ekologi, peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Sosial budaya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam pengembangan wilayah. Karakteristik proses bisnis. Yang pertama, keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, keunikan karena ketidakpastian produksi, yaitu faktor genetis. Yang ketiga, keunikan dalam campur tangan pemerintah. Yang keempat, keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Adapun pokok-pokok permasalahan. Yang pertama, produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. 2. Sentra produksi on-farm masih tersebar di daerah. 3. Persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. 4. Industri pengolahan off-farm belum berkembang. 5. Pajak dan berbagai pungutan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 6. Kualitas dan komitmen SDM pekebun relatif masih rendah. 7. Tekanan isu-isu global, baik lingkungan, keamanan, dan pangan. Manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tool untuk membantu manajemen dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan. Perencanaan ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Apa? Merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Siapa? Merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. Kapan? Merumuskan jangka panjang atau jangka waktu, kapan kegiatan program harus dilaksanakan. Bagaimana? Merumuskan strategi atau cara dan prosedur bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Mengapa? Merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan. Decision making yaitu suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaannya, mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari sumber. Adapun informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada dan terpercaya. Decision making perspektif. Yang pertama, rational decision making, yaitu jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan spesifik. Bounded rationality,
pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan, dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Intuitive decision making, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. 4. Proses analisis risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. 2. Analisis risiko, mengukur seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko. 3. Evaluasi risiko, memetakan risiko di dalam peta risiko. 4. Penanganan risiko, merencanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisasi dampak apabila risiko terjadi. Demikian video singkat ini saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.